Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nurzalfa dengan NIM 12030500067. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian materi sumber hukum menurut para ahli hukum. Sumber hukum menurut Algra. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formil. Sumber hukum material. Sumber material berarti dari mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil. Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, budaya, serta agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil berarti dari mana asal muasal kekuatan peraturan tersebut didapat. Hal tersebut berkaitan dengan penyebab peraturan hukum itu formal. Misalnya, seperti undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. 1. Undang-undang. Undang-undang dalam arti luas adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada setiap orang atau umum. Di Indonesia, undang-undang mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun menurut hierarki. Hierarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan, sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setelah diadakan perubahan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Ada traktat. Pengertian traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat bersifat mengikat dan berlaku sebagai peraturan hukum terhadap warga negara dari tiap-tiap negara yang mengadakannya. Oleh karenanya, traktat dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Yang ketiga, ada jurisprudensi. Pengertian jurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan sebelumnya. Keputusan ini muncul bila menghadapi suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga hakim berkewajiban menciptakan hukum itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, ada kebiasaan. Pengertian kebiasaan adalah semua peraturan yang tidak ditetapkan pemerintah namun ditaati oleh semua masyarakat. Kebiasaan yang menjadi sumber hukum adalah kebiasaan yang bersifat tetap dilakukan oleh anggota masyarakat sebagai kewajiban hukum seperti hukum adat di dalam masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum menurut Van Apeldoorn. 1. Ada sumber hukum dalam arti historis. 2. Sumber hukum dalam arti filosofis. Dan yang ketiga, sumber hukum dalam arti sosiologis. 1. Sumber hukum historis atau rights born in historization, yaitu tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari segi historis. Selanjutnya,
Yang kedua, sumber hukum sosiologis atau Rechtsborn in Sociologie Sezien. Salah satu faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya seperti keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis atau Rechtsborn in Philosophie Sezien, menyatakan isi hukum asalnya dari mana. Ada 3 pandangan yang menjelaskan asal mula hukum, yaitu 1. Pandangan teokratis, yaitu pandangan bahwa hukum berasal dari Tuhan. Yang kedua, pandangan hukum kodrat, yaitu pandangan bahwa isi hukum berasal dari akal manusia. Dan yang ketiga, pandangan mazhab historis, yaitu pandangan bahwa isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Selanjutnya, ada sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo. 1. Sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan yang sekarang berlaku. Yang kedua, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Sebagai sumber dari mana hukum itu dapat diketahui, misalnya dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sebagai sumber terberlakunya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya, ada sumber hukum menurut Ahmad Sanusi. Sumber hukum menurut Ahmad Sanusi ada 2 kelompok, yaitu 1. Sumber hukum normal, 2. Sumber hukum abnormal. Selain itu, ada juga TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dan selanjutnya ada sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Sumber hukum normal dibagi lagi menjadi 1. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang. Sumber hukum yang langsung atas pengakuan perundang-undangan yaitu ada 1. Undang-undang, 2. Perjanjian antar negara atau traktat, 3. Kebiasaan. Sumber hukum yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang yaitu ada 1. Perjanjian, 2. Doktrin, 3. Jurisprudensi. Sumber hukum abnormal dibagi lagi yaitu 1. Ada proklamasi, 2. Revolusi. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 menggunakan sumber tertib hukum yaitu 1. Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta yang terdiri dari 2 kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
Yang ketiga, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, ada Surat Perintah 11 Maret 1966. Sumber hukum fisiologis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional, atau internasional sesuai dengan falsafah dan ideologi yang dianut suatu negara. Misalnya, satu di negara blok barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Prancis, Belgia. Sumber hukumnya liberalisme dan individu. Yang kedua, di negara tirai besi dan tirai bambu, seperti Uni Soviet, RRC atau Republik Rakyat Cina, Cekoslowakia. Sumber hukumnya adalah komunisme, historis, materialisme yang diterapkan dengan paham Leninisme, Maoisme, Titoisme. Ketiga, di negara kita, Republik Indonesia, sumber filosofis ideologisnya adalah Pancasila. Yang kedua, sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penyebaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum material, sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUH pidana, segi materialnya ialah mengatur tentang pidana hukum, kejahatan, dan pelanggaran. Kedua, KUH perdata, dari segi materialnya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai subjek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kedarluasan. Selanjutnya, sumber hukum formal. Sumber hukum dilihat dari segi yuridis dalam arti formal, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Traktat, 4. Jurisprudensi, 5. Doktrin. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Dan yang keempat, qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Yang kedua, ada hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua, sesudah Al-Quran.
Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga ada ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma dibagi menjadi dua. Satu, ijma syarih. Yang kedua, ijma sukuti. Ijma syarih atau ijma lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Ada kias. Kias adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Kesimpulan, para ahli mengelompokkan macam-macam sumber hukum dalam dua kelompok, yaitu sumber-sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formal, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUH pidana mengatur tentang pidana umum dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai subjek hukum. Selanjutnya, yang menjadi sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan Surat Perintah 11 Maret 1966.